peringkat 1, 2, 3 secara paralel. Kelas 7 3 orang, 3 anak, kelas 8 3 anak, kelas 9 3 anak. Sehingga nanti harapan kita mampu menstimulus dan memberikan support, semakin anak-anak semakin confident, percaya diri untuk semakin belajar agar prestasi anak-anak semakin meningkat. Dengan prestasi anak-anak semakin meningkat tentu berimplikasi positif untuk prestasi di madrasah kita. Termasuk alhamdulillah perlu kami laporkan ada satu guru kita dan satu pustakawan kita yang kemarin berhasil meraih prestasi juara 1 tingkat kota di kegiatan lomba guru prestasi dan tenaga kependidikan prestasi di tingkat kota Semarang. Tentu sebagai bagian dari apresiasi atau reward, nanti akan kami upayakan untuk memberikan apresiasi atau reward kepada guru dan pustakawan tersebut. Karena ini adalah bagian prestasi madrasah yang diraih di penghujung tahun 2022. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, Bapak-Bapak, terkait sama kegiatan yang ternyata sifatnya dipacu oleh waktu kemarin, itu adalah PMPZI, dan ini adalah berkesinambungan terus-menerus. PMPZI adalah penilaian mandiri pembangunan zona integritas, di mana sekarang seluruh satker dari pusat sampai daerah semuanya sudah harus mengarah kepada ZI atau zona integritas, di mana dari ZI nanti akan ada rekomendasi berikutnya, namanya adalah WBK, wilayah bebas korupsi. Setelah dari WBK ada lagi nanti adalah BBBM atau wilayah bersih melayani. Nah, predikat-predikat itu akan kita sandang manakala proses-proses itu nanti kita jalankan. Maka pada penghujung Desember 2022 kemarin kita sudah mengupload seluruh dokumen-dokumen untuk mengarah ZI, karena memang untuk di Kota Semarang kebetulan yang madrasah pilot project ZI itu baru 2, yaitu MAN 1 dan MAN 2. Adapun yang MTSN 1 dan MTSN 2 ini baru mengarah ke ZI-nya. Sehingga kami butuh mohon supportnya, dukungannya, agar untuk pelaksanaan program ZI ke depan diberi kemudahan, kelancaran, sehingga di madrasah kita ke depannya ini bisa menyandang predikat-predikat yang kami sebutkan tadi, biar nanti upaya untuk memberikan pelayanan kepada siswa, pada masyarakat secara umum bisa berjalan dengan tertib, lancar, dan akuntabel. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, kembali kepada kelas inspirasi kreatif berbasis digital dan akhlakul karimah. Ini adalah sesuatu yang memang harus kami lakukan, karena di setiap kelas sudah terfasilitasi TV Smart 65 in, kemudian jaringan internet aktif semua. Anak-anak Pak Insya Allah setiap hari selalu ketika mendapatkan pembelajaran selalu terbantu oleh media-media itu, karena tinggal memfasilitasi yang lain. Maka nanti kami punya harapan ke depan, bila tidak ada hambatan dan lain-lain, embrio dari kelas inspirasi tadi mampu menginspirasi kelas yang lain, dengan harapan semua kelas akan seperti itu. Karena kami meyakini di madrasah kami untuk penguatan karakter alhamdulillah sudah berjalan, terbentuk. Mereka sudah terbiasa pagi mesti mereka berkumpul di lapangan sholat duha, Asmaul Husna, tadarus Al-Quran rutin, tidak pernah kelewatan. Siang itu mesti mereka berkumpul di Payung Membran juga untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Tinggal dari sisi penguatan prestasinya, kita secara bertahap mencoba membuka
pintu satu. Dari pintu itu namanya adalah kelas inspirasi kreatif tadi. Harapan kita nanti pembelajaran semakin enjoy, semakin fun, bakat-bakat anak-anak dari sisi digitalisasi kita kembangkan. Saya punya mimpi besar sejatinya. Bagaimana anak-anak sebanyak itu punya konten semua, kemudian mampu mewarnai yang sifatnya adalah edukatif religius, dan kita kembangkan dalam satu kelompok kegiatan di mana itu bisa menghasilkan, sekarang istilah anak-anak namanya cuan. Sekarang ada model namanya TikTok Live. TikTok Live itu ternyata kalau kita kelola dengan bagus, anak sebanyak itu mampu ternyata dikomersialisasikan untuk dikumpulkan, kemudian bisa untuk pengembangan madrasah. Termasuk sekarang eranya era aneh. Orang melihat orang menonton game itu dapat bayaran. Kayak misalkan e-sport ya. E-sport itu adalah elektronik, olahraga elektronik. Sekarang baru marak. Anak-anak sangat paham, tetapi kita tidak paham sama sekali. Di sana saya coba mempelajari e-sport itu tingkat internasional. Anak-anak yang ikut e-sport, dia ikut berlomba olahraga elektronik. Bahasa paling gampang ya game olahraga gitu aja. Ternyata di sana ketika bisa juara, maka anak-anak sekarang mulai merambah ke sana. Hadiahnya sangat luar biasa itu, sampai 40 juta US dollar. Kalau diuangkan itu sekitar 400 miliar. Itu sekarang perkembangannya sudah seperti itu. Maka sudah sewajarnya kita sebagai orang tua mencoba mengawal biar mereka tidak salah langkah. Khawatir kita nggak paham, mereka lebih paham, lebih agresif ke sana, kita tidak mampu membentengi ke arah sana. Maka kenapa kami memilah dan memilih tema tadi adalah kelas inspirasi kreatif digital berbasis akhlakul karimah. Harapannya di dalamnya ya kita tetap kasih benteng-benteng tertentu biar nanti anak-anak ketika mengelola kegiatan-kegiatan itu, bermain itu dan lain-lain tetap terkontrol. Yang terang ke sana. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian perlu kami sampaikan setelah Januari, nanti di bulan Februari, anak-anak kelas 8 nanti kegiatannya adalah outdoor study. Kebetulan destinasinya tahun ini adalah ke Pulau Dewata. Kita mencoba menggandeng biru yang harganya tidak terlalu mahal, yang kira-kira bisa anak-anak bisa mengakomodir anak-anak bisa ikut. Dan alhamdulillah dari sekian anak kelas 8 yang memang tidak ikut dengan alasan tertentu, mungkin mabuk dan lain-lain, itu hanya 26 siswa. Sisanya ikut semua. Kemudian nanti kami karena keterbatasan biaya dan waktu, mungkin kami tidak bisa mengundang komite banyak, kami cukup mengundang satu, ketuanya Pak Suedi, nanti untuk berkenan ikut mendampingi kami di kegiatan outdoor study, karena ini baru pertama kali kita buka babat jalan ke Bali, karena selama ini kita belum pernah ke Bali, sehingga saya insya Allah berkomitmen untuk ikut langsung terjun mengawal dari sini ke sana, karena kemarin guru-guru kalau saya nggak ikut merasa khawatir karena perjalanan jauh, maka saya diminta untuk ikut, sehingga karena pertama kali saya harus mengikuti ke sana. Nanti kami mohon Pak Suedi selaku ketua komite berkenan untuk bersama-sama mengawal kegiatan ke Bali tersebut, karena memang alokasi anggaran dan lain-lain sangat terbatas, sehingga kami tidak bisa mengajak semua Mas Petir. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan dan tema dan waktu mungkin bisa kita agendakan bersama-sama guru dan
mana terkait sama pengembangan madrasah. Untuk yang bulan Februari diantaranya agendanya itu. Kemudian untuk yang anak-anak kelas 7 mungkin ada kegiatan outing kelas di dalam kota mungkin, karena terkait sama penerapan implementasi P5 kurikulum merdeka, termasuk penguatan moderasi beragama di lingkungan madrasah kita. Karena alhamdulillah secara bertahap anak-anak mulai memahami dan mulai mampu menggerakkan moderasi beragama di lingkungan madrasah atau MTSN 2 Kota Semarang. Maka nanti dengan seperti itu ketika kita ajak jalan-jalan ke luar, outing kelas, bisa jadi ke Sampokong, bisa jadi ke tempat-tempat yang mungkin di situ ada berdekatan antara masjid, gereja, wihara, berdekatan, nanti mungkin anak-anak bisa melihat secara live, lakukan wawancara dan lain-lain, biar nanti penguatan moderasinya di sana semakin kuat untuk anak-anak. Kemudian di bulan Maret itu sudah puasa, mungkin juga termasuk nanti kita agendakan gelar karya anak-anak, terutama dalam rangka HUT MTSN 2 Kota Semarang yang mungkin belum pernah kita peringati secara kolosal ya, mungkin baru diperingati secara internal saja, mungkin perlu kita peringati secara kolosal, diwarnai kegiatan-kegiatan termasuk gelar karya anak-anak yang sudah banyak itu mungkin bisa didisplay. Kayak kemarin ada market day walau sederhana, alhamdulillah itu sangat luar biasa, melekat dan membekas itu ya di hati anak-anak. Itu bisa dikembangkan nanti di bulan Maret, bisa dipersiapkan sedemikian rupa untuk market day sekaligus gelar karya anak-anak itu. Produk-produk yang dibuat oleh anak-anak itu digelar saja. Syukur-syukur nanti kita bisa melibatkan orang tua menjadi panitia, orang tua siswa menjadi panitianya, itu akan lebih enak gitu ya, biar nanti kekompakan kerjasama antara sivitas madrasah dengan orang tua akan semakin solid gitu. Biasanya kalau orang tua jadi panitia akan lebih solid mungkin. Kita perlu nanti wacana-wacana untuk melibatkan orang tua menjadi panitia, termasuk harapan kita kayak kartu pintar, kemudian kelas digital dan lain-lain nanti sudah bisa berjalan mapan, sehingga nanti pada saat itu termasuk kantin digital bisa terlaksana, sehingga di bulan Maret sekalian itu nanti kita undang Pak Kakang Bil Rawo ke sini untuk meloncengkan kalau semuanya sudah memang betul-betul siap untuk kita tampilkan. Kalau nanti kelas inspirasi tadi digital jalan 3 kelas, kartu pintar mulai depan absen anak enggak bawa kartu pintar, perpus sudah digital, kantin sudah digital. Kayaknya nek undang lupa Kakang Bil ya wali gitu. Nah, tapi nek belum itu kita masih belum pede kan. Nah tentu ini termasuk juga, nah anak ada beberapa anak yang tanya, Pak kartu OSIS-nya kok belum jadi ya? Kami naik di RT biasanya kalau pakai kartu OSIS 1.000, karena nggak tahu 4.000. Gitu. Nah itu mungkin bisa segera dikejar, karena ternyata juga berimplikasi ada kunjungan anak-anak begitu pas saat hari. Kalau mereka pakai seragam bayarnya tetap 1.000, tapi pas hari Minggu jalan-jalan itu kan nggak bawa itu kan mereka nggak sehingga mungkin sehingga ketika mungkin punya kartu itu akan lebih lagi, sehingga mohon nanti tim segera untuk mengejar itu kartu pintar yang sekaligus kartu siswa itu nanti bisa segera selesai biar nanti bisa dimanfaatkan. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih atas kesulitan, atas kekompakan untuk pengurus komite di MTSN 2 Kota Semarang dan gawi yang saat ini sebagaimana yang dulu tindak lanjut
rapat di beberapa bulan yang lalu, kita bersama dengan Pak Karno pada saat itu kita berusaha untuk istilahnya apa ya, memberi atau menyerahkan uang saat itu kalau nggak salah 100 juta saat itu, dan alhamdulillah bendahara sudah, Pak Insya Allah sudah menyiapkan. Bila tidak ada hambatan, monggo nanti hari ini bisa diserahkan kepada Pak Karno sebagai termin atau mungkin sebagai tali pengikat tanda jadi agar tanah itu bisa kita manfaatkan, agar tanah itu tidak dilirik oleh orang lain, karena sudah ada tanda pengikat, tanda jadi untuk tanah itu. Adapun nanti penyelesaian berikutnya sembari nanti menunggu pengajuan dari dana DIPA, karena memang kebetulan dana DIPA yang kita ajukan kemarin belum bisa turun di tahun 2023, tetapi kami tetap masih optimis, berharap biasanya di tahun 2023 ya juga kadang masih ada revisi anggaran, cukup kono turah dari lintas yang lain, biasanya ada kayak begitu. Kemudian bisa ada, bila tidak ada ya kita ajukan lagi di tahun 2024. Tetap kita optimis karena dulu ketika SPSN berjalan, hampir seluruh pejabat itu sudah melihat belakang, mulai dari Bappenas datang melihat, disuruh mengajukan, mulai dari para kepala bidang termasuk dari Subdit di Kementerian Pusat juga sudah melihat di sana, mencoba ke sana, suruh mengajukan. Hanya memang kemarin kami dapat info suruh bersabar karena sementara kemarin di 2 tahun terakhir kalau nggak salah sudah sering mendapatkan bantuan dari negara, sehingga mungkin tahun-tahun ini kita prioritaskan dulu yang memang betul-betul membutuhkan, dan nanti baru gantian, biasanya begitu. Ya, kami berusaha untuk sabar, tapi tetap kami berusaha mengawal terus untuk permohonan pengajuan, sehingga kami mohon doa dan supportnya agar permohonan itu tidak lama-lama bisa terwujud. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan sebagai pengantar sekaligus sebagai sebagai paparan singkat tentang program-program ke depan dalam waktu setengah tahun ke depan. Kemudian acara selanjutnya adalah sekaligus disambung oleh Bapak Ketua Komite. Monggo waktu dan tempat kami persilahkan. Dari saya nanti acara disambung dilanjut. Waalaikumsalam. Salat dan salam senantiasa kita aturkan. Jadi bagaimana tadi saya dengan Bapak Kepala Sekolah bahwa untuk mengikat anak-anak supaya tidak bosan belajar itu bagaimana, mungkin nanti dikatakan tersendiri, karena mungkin ada waktu penghargaan, ada piagam, dan mungkin ada hal yang menarik untuk anak-anak berlomba bagaimana untuk mencari prestasi, supaya hal ini tidak membosankan anak-anak untuk mencari solusinya sendiri-sendiri. Jadi harapan kita MTS ini dari dulu yang kebanjiran dan tidak dapat murid, sekarang sudah 980, luar biasa. Jadi saya merasa terenyuh karena perjalanan MTS itu saya dari mulai kaki tidak pakai sepatu sampai dengan sekarang pakai sepatu karena kebanjiran. Alhamdulillah luar biasa. Jadi saya mengucapkan selamat dari para sekarang yang telah mengikuti gerak langkah anak kita, dan semoga apa yang menjadi program kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan yang penting nomor satu adalah bapak-bapak kepala sekolah, bapak sekolah dan para gurunya semangat dan selalu bergembira dengan anak-anak, insya Allah itu akan menarik perhatian. Jadi saya mohon dengan keadaan yang sudah seperti ini luar biasanya, semoga apa yang dicapai nanti akan lebih mantap lagi dan sangat berguna bagi seluruh umat, terutama umat yang ada di dunia ini. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi saya yang monggo nanti bagaimana Bapak
termasuk nanti mungkin pemilihan ketua kelas Pak, itu juga mungkin dari rekan-rekan ada yang senang, ada yang tidak, itu perlu sekali Pak, untuk memotivasi supaya ketua kelasnya itu bisa memberikan contoh yang terbaik di lingkungan kelasnya, juga semangat untuk membangkitkan rasa kebersamaan. Itu saja mungkin nanti dari yang bisa menambahkan kata yang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih laporan sekaligus paparan yang disampaikan oleh Pak Kepala Madrasah. Tentunya ditindaklanjuti oleh Ketua Komite dan beberapa anggota. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan sekaligus memperkuat apa yang disampaikan oleh Ketua Komite terkait dengan kelas inspirasi kreatif dan inovasi. Memang betul perlu diperjelas arah orientasinya sekaligus perangkat-perangkatnya supaya nanti outputnya sampai outcome-nya juga inputnya dan prosesnya sesuai dengan standar minimal mampu dan bisa terlaksana dengan baik. Ini pernah pada saat pertemuan sebelumnya kami sampaikan perlu ada perangkat yang namanya naskah akademik. Nah, ini sudah dibuat atau belum? Kalau belum, menurut saya perlu dilengkapi, disiapkan karena itu menjadi pijakan ilmiah yang nanti ketika mau perkembangan seperti apa, orientasi seperti apa akan jelas ada di dalamnya. Ketika nanti kegiatan itu baik dan meningkat apa yang kita harapkan, itu pun bisa diikuti oleh institusi atau lembaga yang lainnya dan itu akan menjadi rujukan ke depannya. Ini perlu ada semacam naskah akademik yang tentunya perlu dipaparkan bersama-sama bersama dengan komite. Dan itu ketika berada dari proses baik prosesnya pun supaya terkawal dengan baik, ada semacam review kegiatan dan itu juga tindak lanjut untuk kedepannya. Insya Allah dengan pola itu nanti akan terarah apa yang kita rencanakan. Memang Mas Menteri kita Gusmen itu luar biasa, jadi yang muda-muda untuk terus berkreasi, dan Kementerian Agama itu bukan kementerian tua, tapi kementerian yang muda, harus berani memberikan inovasi dan juga melakukannya tetapi dengan landasan keilmuan yang apa. Ini yang pertama. Yang selanjutnya menarik terkait dengan kegiatan rencana hari ulang tahun. Mari kita kembangkan juga visi misi dan sekaligus karakteristik madrasah. Di Kementerian Agama Kota Semarang ketika ulang tahun sudah mentradisikan yang namanya khatmil Quran, tahlil, dan istighosah. Yang di dalamnya kita kirimi doa bagi para pendahulunya dan itu menjadi sebuah sejarah. Yang mungkin untuk di NTSN 2 ini mulai dari guru kepala madrasahnya, pendirinya, sampai komite-komitenya. Dan itu menjadi invest dunia akhirat kita. Jadi tujuan hidup selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat di dalamnya itu. Jadi tidak hanya yang masih hidup yang kita urusi, tetapi juga yang setelah berkontribusi terhadap madrasah itu juga kita urusi. Dan inilah mereka sangat membutuhkan itu. Itu terkait dengan hari ulang tahun sekaligus dipadu dengan gelar karya. Ini sangat bagus dan tinggal nanti kolaborasi gelar karya. Kemarin di wilayah binaan kami sebuah SD yang luar biasa memang ketika melibatkan orang tua dari sisi efisiensi anggaran luar biasa. Mereka malah akhirnya ya bahasanya itu karena senang habis nang di rumah ditokke untuk sekolah. Nah ini komunikasi yang intens, efektif, yang dikembangkan dengan ketua paguyuban atau mungkin orang tua, rancangannya seperti apa, terus nanti actionnya seperti apa,
mereka merancang dan itu luar biasa ekspektasinya. Kalau dianggarkan madrasah sekolah, wah melebihi dari anggaran yang ada di situ. Dan itu mereka juga akhirnya juga akan melibatkan kepada teman-temannya. Dan yang menarik ketika terkait dengan tadi mungkin gelar karya tidak hanya menggelar tetapi juga memarketkan. Ini juga silakan bisa dikembangkan karena market anak-anak kita yang sudah layak untuk dimarketkan, tidak hanya ditonton, mungkin semacam dilelangkan. Kalau karya-karya itu juga menarik atau mungkin bisa dikembangkan ke instansi-instansi yang lainnya, itu juga menjadi peluang kita semuanya. Dan nanti untuk gelar karya itu, kalau kita lihat pengalaman Market Day, juga bisa kita kembangkan secara online juga. Karena ini tadi kita memasukkan ke kegiatan tentang digital, nah pemasaran digital juga perlu disentuh sehingga nanti terkolaborasi dengan program yang dikembangkan oleh madrasah. Selanjutnya terkait dengan moderasi beragama, kami sangat mengapresiasi luar biasa. Memang salah satunya madrasah kita itu punya daya tarik dan sekaligus menjadi inspirasi berkaitan dengan moderasi beragama. Kemarin barusan CAT tentang moderasi beragama itu sebuah inspirasi juga untuk sebuah kelembagaan di Kementerian Agama kita. Yang lainnya belum. Dan ini yang terbesar. Nah, syukur yang dimunculkan nanti moderasi beragama dari MTS N2 ini tidak sebatas keliling-keliling lihat oh ini masjid, ini gereja, tapi mencoba ada produktivitas dalam moderasi beragama. Misalkan setelah sampai ke gereja, apa yang perlu kita kolaborasikan, perlu kita kerjasamakan, sehingga anak-anak tidak hanya sebagai penonton, tapi sekaligus sebagai pelaku menggerakkan bersama-sama dalam sebuah karya bersama. Itu luar biasa lagi. Atau mungkin ke wihara, tidak sebatas nonton. Mungkin kalau anak-anak MI, SD mengenal, kalau MTS di samping mengenal, tetapi di dalamnya mencoba mengembangkan kreasi-kreasi kolaborasi. Atau juga kita ke sekolah Kristen atau ke sekolah Hindu atau Buddha yang bisa dikembang aksikan. Jadi kenal aksikan apa yang bisa dikolaborasikan bersama-sama, nah, sehingga nanti nilai itulah yang bisa mengatakan tadi terkait dengan kelas inspirasi juga akan termunculkan bersama. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati terkait dengan studi banding atau kelas atau outing kelas dan sebagainya, ini keluar daerah dan sebagainya memang sekarang sedang marak-maraknya. Cuma perlu dipertegas terkait dengan fungsi dan produktivitas hasil. Nah, sampai misalkan ke Bali 5 hari, 6 hari, 7 hari, tapi hasilnya cuma nonton doang. Sekarang kalau nonton hanya menonton mungkin dengan digital sudah cukup. Tetapi apa yang bisa dihasilkan ketika tidak melalui digital tapi didapatkan, ini penting. Jadi ketika kita itu online, kita dengan offline itu kan eman-eman. Tetapi ketika Pak ini di online kan nggak bisa. Nah, ini luar biasa. Di Bali itu kemarin kami sudah dua kali barusan. Ada masjid yang mungkin kalau ditonton cuma, tetapi di dalamnya ada masjid yang sering melakukan kegiatan-kegiatan yang menghadirkan dari ulama-ulama besar. Jadi itu masjid yang tertua di Bali. Itu tempatnya di daerah Sanur ya. Itu akan menarik bagi anak. Begitu juga ada madrasah yang kami lihat juga inovasinya bagus juga. Madrasah baik mulai dari MI, MTS, MA itu di daerah Jogja itu juga bagus. Nah itu bisa digali, bisa dikembangkan dan mencoba. Kalau di Kota Semarang ada yang sudah mengembangkan ketika ke daerah, ke lokasi itu mengambil ikon itu ditarik ke sini. Itu dalam rangka mengembangkan kebangsaan, moderasi beragama kebangsaan. Misalkan
Kalau ke Bali, masjid khas Bali apa? Ini kan madrasah. Kalau misalkan ditarik ke agamaan, gereja tarik ke madrasah mungkin berapa? Mungkin masjid-masjid yang ada di Indonesia ini sehingga bisa itu tidak ke Bali terus. Berikutnya ke Aceh. Masjid Aceh yang khas itu apa? Jadi ketika ke sana itu memang menggali tidak sebatas nonton. Jadi kalau baca memperhatikan kalau dari sisi kurikulum itu kan dari C1. Tetapi ketika kalau kita kasih ke sana sekali mengkolaborasi, menganalisis, nantinya menghasilkan karya, wah luar biasa itu. Jadi coba ditarik ke sana minimal ada hasil karya dari anak-anak itu ketika masuk ke Sulawesi itu karyanya apa, hasil karyanya apa, sehingga sekaligus untuk peningkatan literasinya, karena itu juga menyangkut ke kebutuhan kelembagaan. Jadi outing kelas dapat, kemudian hasil karya dapat, terus kemudian mengambil tadi nilai-nilai ataupun syukur ikon itu dibawa ke sini. Kalau misalkan ikon Bali dibawa ke sini juga bisa. Itu yang dikembangkan di SMA nasional. Pola daerah memang timnya terjun ke sana selama 1 minggu menggali kemudian tarik ke sini sehingga anak itu tadi kalau gitu kan nggak bisa di online kan, memang di sana gali ya berkomunikasi dengan mulai dari kalau misalkan daerah Bali mulai dari makanannya sampai adatnya sampai terkait dengan keagamaannya itu memang utuh. Dan itu bisa dikali tarik ke sekolahan dan disitulah menjadi kajian luar biasa. Syukur dari kajian karya itu di online kan, yang sumbernya dari guru-guru ketika ke sana. Nah, ini menjadi pemikiran dan sekaligus memaksimalkan ketika bahasa outing class atau study tour dan sebagainya, sehingga nanti pulangnya itu tidak sebatas cerita tetapi produk yang dikemas demikian rupa didesain oleh satuan pendidikan. Mungkin tambahan itu, mudah-mudahan semuanya sehat dan diberikan kelancaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenakan gitu ya. Terus terang kalau saya mengingat ya, kondisi sekolah kita ini MTS ini dari sejak dulu sampai sekarang ini sudah sangat maju ya, sangat maju dalam fisik dan mungkin kurikulumnya. Saya perhatikan tuh kalau ada di grup itu ya, di grup tuh saya memantau terus. Hanya saja ini khusus ya bagi saya sendiri, kebetulan pengurus komite ya, ini berkaitan dengan tanah belakang. Ini terus terang bagi kami sendiri kan sampai sekarang kan belum ada kejelasan. Dalam arti apa? Kapan kira-kira tanah saya ini diberesi? Hal seperti inilah yang sampai saat ini bagi saya sendiri kurang bisa ya, dari tahun 2014 mulai MTS dari sana Narok kemudian dinasti itu pertama berdiri di sebelah barat itu dari punya Pak D. Memang saya minta suruh memberesi dapat Jun, termasuk jalannya itu dari kakak saya. Nah, justru yang punya saya sendiri ini sampai sekarang belum beres. Maksud saya kan dahulu mungkin Pak Nur sebetulnya kan inginnya itu berubah selesai gitu, jadi dan beres sekolahnya enggak. Karena itu ini maaf tadi itu disampaikan Alfan atau kepala madrasah yang mungkin kepala madrasah kan enggak ya di sini terus, di sini sudah nanti kepala madrasah berapa MTS dari kuliah peneliti Pak Adil, Pak Syukron, Pak Zahid
betul kemarin itu tentang berupa maafan. Nah ini itu tadi yang memang saya juga sebetulnya ya memahami ya dari MTS mungkin kalau memang benar-benar mau beli, tapi kan saya yang punya tanah ini kan dari dahulu Pak Juwari di sini masih sawah itu kan juga kok nggak beres-beres. Nah, ini kan belum ada kejelasan kira-kira diberesi kapan ya, pertama. Jadi kalau kita sudah tahu, kalau saya sudah tahu oh diberesi kapan, itu kan nantinya umpamanya diberi tanda pengikat sekian, itu kan oh nanti kira-kira sekian udah beres ya. Gitu. Kalau nantinya saya belum tahu kapan diberesi, kemudian sudah diikat malah saya kan ibaratnya kan nggak bisa apa-apa. Itulah itu kalau mungkin tadi disampaikan mengikat tuh 100 jutanya menurut saya ya bukan berarti saya nolak duit gede enggak. Jadi itu kok sepertinya itu kalau sekian itu kurang ya, gampangnya rasa dimanfaatkan. Terus terang ya, saya sendiri kan juga. Makanya kalau nantinya itu mungkin lebih daripada itu, atau katakan saja yang mungkin kalau saya juga memahami mungkin Anda juga bangun, nah mungkin paling tidak tahun 2023 ini kan kosong gitu. Mati kalau tadi 2023 saja tidak ada kejelasan, 2024 juga belum terlihat. Nah, itu kan ini bagi saya ini mana sudah saya sampaikan ya paling tidak itu ya mungkin ya, 400 juta atau apa, dan nantinya terus kita sepakat harganya berapa. Jadi nantinya kalau kita belum tahu kapan diberesi kan dapat juga. Nanti ujung-ujungnya ya terus terang nih bapak-bapak sekalian. Saya pernah diceritani oleh Pak Fathul Hadi pada waktu di Pamotan. Ini juga ternyata ini kena saya ini terus terang. Jadi Pak Fathul Hadi itu juga begitu. Tadinya oh tahun sekian harga sekian, tapi tahu-tahu keluarnya 4 tahun kemudian. Nah, akhirnya kan timbul perselisihan, soalnya nggak kompas antara yang punya dan yang beli. Kalau yang beli memang pemerintah, tapi yang punya kan mungkin punya hak karena dia yang punya tanah kan juga punya hak menentukan, walaupun dari pemerintah juga menentukan sesuai dengan nah, itulah ini mohon istilahnya kalau bisa ini karena memang belum tadi Bapak Komite mohon untuk paling tidak 2024 itu sudah turun. Nah ini kan saya kan juga sudah ada gambaran berarti nunggu lagi 1 tahun kan. Nah, mohon mungkin bisa ya jangan 100 lah gitu. Kalau mungkin dari MTS sendiri dananya karena untuk ini ya mungkin bisa tahun 2023 mungkin yang pertama 100, mungkin yang kedua 100 lagi atau apa kan begitu kan bisa. Jadi juga karena juga bangun kan juga mungkin kan oh ini untuk sekian ya kalau saya inginnya begini Pak ya, mungkin paling tidak itu 400. Ini nuwun sewu ya mungkin dari bapak-bapak ada yang mengatakan buat diwakafkan aja. Memang itu kan ada suara sebetulnya kalau di kota memang ada etikat begitu. Kalau di kota dan katakan uang ini kan mari sana nggak ada istilahnya untuk pemanfaatannya itu kan belum kabur kan. Makanya kemarin terus saya udah jalannya saja jalan terus bagian memang makan jalan ini sebetulnya memang planning pertama itu Pak Jun itu kan masjid ada di sana
belakang. Artinya bisa saja ya karena sudah terlanjur ya apalagi. Mohon mungkin Bapak bisa mungkin 100 lah paling nggak 400 atau apa nanti diangsur. 400 berarti terus diwakafke tak boleh saiki. Wah, Apa nih? kalau saya ya kalau maaf sih sebetulnya Oh, ngono. itu juga. 400 Pak tak goleke saiki tapi diwakafke. Tak utangke ning ngene tanggoku nggo. Memang sebetulnya dulu memang kalau kontan itu Heeh. nah, terus saya alihkan ke jalan itu. Nah, ya memang riwayat sini kan bajunya ya seperti itu ya mungkin Pak Nur baju hari sekian boleh tahu-tahu besoknya enggak boleh ini timbul lah mungkin Pak Alvan sama kalau bisa ya nanti mungkin yang pertama bisa 100 satu bulan lagi kalau tidak itu tahun 2023 itu ada Ini yang tahun 2003. Baru terus diwakafke ya. Setuju aku. nanti kalau syukur mungkin ada 2023 penghentikannya. Jadi perlu disampaikan bersama atau komitmen bersama. Saya sependapat dengan kepala sekolah dan yang lainnya bahwa mutu pendidikan harus maju. Tapi mutu pendidikan itu harus maju itu ada beberapa hal yang harus terintegral, jalan bareng-bareng. SDM-nya harus apik, sarana prasarananya betul terpenuhi. Alhamdulillah SDM kita sudah terpenuhi lah ya. Cuman sarana prasarana mohon maaf masih ada beberapa ruang kelas yang ketika guru ngajar itu sumuk banget. Iwani pernah mendengar gitu, guru ngajar sumuk. Itu sampai ke saya, mohon nanti nek memang ora iso AC ya ditambahi dipasangin lagi gitu Pak Kepala Sekolah. Itu yang terpenting. Ngajarin nyaman, ketika ngajar nyaman, anak-anak nyaman, lebih cepat. Untuk masalah tanah nanti Pak, karena untuk tanah itu nganggo SBSN Yureso, nganggo apa itu yang dari apa namanya SBSN singkatan apa? Berharga syariah Sertifikat syariah itu yang dana-dananya orang haji itu sebetulnya toh itu tidak bisa untuk membeli tanah. Memang butuh sabar nih Pak. Yang kedua, pembelian tanah yang segitu itu tidak mungkin pakai uang iuran anak-anak sing setiap bulan 150 itu enggak bisa karena itu untuk operasional kebutuhan sekolah nih, baik misalnya panas sumuk barang itu dulu yang dipenuhi. Termasuk SPI pun ketika kita masukkan di RAB disambungkan dengan rencana anggaran belanja madrasah yang dari dipanya sekian, kemudian kekurangannya bolong-bolong sekian ditumpuk dengan sumbangan dari orang tua. Ini pas, kadang-kadang kurang. Nah, ini memang menjadi masalah besar untuk pembelian tanah Pak. Pembelian tanah hanya bisa dimasukkan melalui anggaran murni. Nah, oleh Pemkot sebenarnya DPA, tapi kalau kementerian atau APBN itu DIPA. Nah, di DIPA 2023 belum ada nih Pak, belum bisa. Karena memang masih untuk memprioritaskan yang lainnya. Jadi saya yakin 2023 belum akan terbayar. Jadi biar jangan terlalu berharap banget, nanti malah sing salah sekolahan atau komite. Tapi memang mekanisme anggaran di negara seperti itu kan gitu Pak. Yayasan Pak pengawas ya. Saya aku ngurusi di sekolah swasta barang dari ya kan gitu deh. Nggak bisa belegetek. Sekarang nggak mungkin 2023 terbayar itu. Karena memang penganggarannya setahun sebelumnya. Ya mungkin ya rodo sabar sih. Gue aset lah. Gue
Nggo sawang-sawangan sik sadurunge dituku. Itu yang Jadi memang iya masalah bersama jenengan yo butuh kepastian nek memang ndang dibayar ya mungkin iso nggo gawe kos-kosan nek apa nggo tuku nek yo aset di Gunung Pati apa ning Jogja urung dibayar kok yo kelek-kelek tapi ning gone wilayah MTS kan ono Pak. Tapi meh goleke duit yo akhirnya senamut dari. Jadi kalau narik orang tua jelas gak mungkin. Karena untuk orang tua itu bahasanya gue selipilan merampungnya gue selama setahun. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan Pak Kepala Sekolah, Ketua Komite, Ngawas, dan Pak Anton ya selaku komite yang nyambi jadi pengusaha tanah untuk bisa memahami bersama. Betul ya? Mungkin kalau di fasilitasi yang kira-kira ajar orang nyaman gara-gara sumuk banget lah. Yang ini ajar yang ini hasilnya enak banget. Tapi paling tidak ada tambahan. Kelihatannya ada yang perlu ditambah itu mungkin ruangannya kemarin. Oh di ruangan beberapa ruangan gitu guru gitu. Jadi sumuk ada yang sumuk. Nah, yang pertama aku guru. Dalam komite. Oh itu tetap ya ditambah itu. Ini cekap mantan terus. Dilanjut monggo Pak. Mantan sebentar Pak Betul. Terkait dengan masalah pengadaan pendanaan. Karena ini yang adalah isi pemerintah hingga mestinya kalau harapan kami sih Pak Karno Pak sudah paham bahwa untuk pembelajaran tidak mungkin dari uang komite, tidak mungkin karena dengan untuk pembelajaran 1 sampai 3 miliar dibayar Pak. Jadi memang hanya mengandalkan uang negara. Dan uang negara itu keluarnya bukan juga tidak asal kita terus kasih gitu aja, tidak mungkin. Karena kita juga perlu kajian-kajian oleh tim yang harus belum apa yang diminta oleh MTSN juga diterima dan sifatnya kita hanya berharap kita mengajukan. Namanya mengajukan kan tergantung dari pemerintah pusat. Kalau memang kebetulan dananya longgar ya langsung dibayarkan, kalau tidak. Jadi kalau pembelian dengan pemerintah kok minta kepastian, kami sendiri tidak bisa memastikan. Madrasah tidak bisa memastikan, bisanya hanya mengajukan. Yang bisa yang karena kepastiannya adalah ketika nanti pihak pusat akan memasukkan ke dalam pipa. Jadi kalau uangnya sudah masuk ke pipa sudah pasti. Tapi selama uang itu belum masuk pipa ya sampai kapanpun kami tidak bisa memastikan. Karena yang akan membeli itu pemerintah bukan orang. Dan kalau menggunakan uang perorangan, ya setelah dengan menggunakan uang komite, lagi boyo merageh rembudan Yang tak tambah Pak, naik uang komite itu ya iurannya paling nggak 10 juta. Mohon maaf ya ini kejadian kemarin yang saya ngadepi polisi penyidik yang dari Saberpungli itu kan ada inspektorat, ada kejaksaan, ada kepolisian, Polrestabes itu ada tim sampai datang ke sana. Pak jelaskan karena ada Pak, nek wong iuran memang rada angel Pak, sodako kadang angel. Itu yang lapor Pak, lapor kemana-mana Pak, sampai ke INTA. Itu nyuruh sewu. Ini orang yang punya uang Pak. Kon sodako yang wis kamu. tambah murah. Saya maunya nggak mau bayar, saya nggak mau bayar. Laporkan, kita dilaporkan anak sekolah ini kono loh Pak. Itu aja cuma 100 berapa. Terus untuk sumbangan SPI-nya itu kan 2 juta. Tetap ngomong tenang. Saya cek orangnya, bagaimana itu orangnya di situ. Wah orang itu tata agama sekali Pak. Yang tata agama kok saudara kok mereka sama dia harus terkenal orangnya baik, tata agama Pak. Kerja. Saudara kok mau tetap mau dan melaporkan itu sebagai pemilik gendeng orang. Jadi ini jangan mengharapkan ini suruh iuran 5 juta atas enggak mungkin. Jadi saya ngasih gambaran saja lah. Dan kemarin saya sampaikan kepada penyidik Mas, kenapa
ini kepada sumbangan ya karena memang regulasinya membolehkan. Yang kedua melatih anak-anak MTS supaya berakhlakul karimah, latihan sedekah ben pinter, lebih kepada kesana. Satu regulasinya ada, yang kedua melatih sedekah biar menjadi budaya. Karena orang budaya ini angel, atau duit angel. Saya gitu kan, nanti penyidik yang setuju, tidak setuju. Tapi wong kuwi sing ngapone wong edian. Seperti itu deh. Gitu loh, Pak. Mau dilanjut saya tak izin ya. Iya, matur suwun. Oke lanjut. Gue nek Pak Karno ya ojo terlunta-lunta. Tetap kita pikir, Pak. Pikir tenanan iki piye cara. Supaya langsung orang ke iuran 5 juta ke atas, 3 juta pun enggak ada. Ngerem kok. Awake dhewe repot. Ya saya kira itu dari lagi untuk boleh dikatakan kalau pasti dibeli madrasah. Hanya masalah keberadaan keuangannya Pasti dibeli madrasah, tapi kepastiannya belum pasti. turunnya uang itu Iya. pasti. Ya buktinya ini ya, buktinya ketika kita membangun gedung besar ini, kita kan waktu itu ya dengan Pak Nurdi ya kayak mimpi ya. Tapi karena bila Allah mengizinkan ya berdirilah. Di mana? Pikiran di. Yang penting kita terus ikhtiar, ya ikhtiar untuk mengajukan lagi Ya, dengan Nunggu awal maneh wong. apa namanya Dengan dengan Pak awake dhewe di biaya pemerintahan ning ngono Jakarta ya, Mas. Iya. Oke. Makanya kami mendorong kepada Pak Kepala Madrasah terus untuk berikhtiar berbuat langkah apa yang lebih gimana. Yang penting agar kalian menjadi keinginan. Sebenarnya bukan keinginan Pak karena keinginan kita madrasah. Keinginan kita madrasah untuk segera mewujudkan adanya masjid di belakang. Yang masjid itu karena nanti dibuat lantai 3 sehingga 2 nanti untuk masjid, lantai 3 lantai 2 untuk laboratorium, lantai 3 untuk perpustakaan. Itu multifungsi. Kenapa harus dibawa kalau kan bisa kalau perlu bisa melebar kan luar. Tapi kalau sudah di atas kan pedot nanti. Jadi di bawah itu nanti bisa menjadi gedung multifungsi, bisa untuk sholat bisa, untuk rapat-rapat pertemuan juga bisa, untuk meeting-meeting dan sebagainya juga bisa sehingga multifungsi yang di bawah. Ini harapan kami seperti itu. Jadi ini bukan keinginan Pak Kamal, tapi keinginan kita madrasah semuanya segera terwujud. Nah, hanya segera terwujud itu diantaranya melalui wasilah. Wasilahnya menggunakan pembelian tanah yang sekarang saat ini dimiliki. Itu ada wasilah. Saya kira itu saya berikan kepada Pak Kamal. Kalau Pak yang menggunakan di salah satu opsi untuk kita pertimbangkan dan nanti kita review sambil melihat dari sisi kemungkinannya. Artinya ini kan istilahnya ide cerdas kalau menurut saya. Ide cerdas dalam kerangka mengambil langkah-langkah opsi solusi ketika mengalami ini kalau kesulitan mungkin bisa dilakukan opsi-opsi berikutnya, plan berikutnya dan lain-lain. Mungkin bisa itu ketika nanti yang memiliki yayasan itu masih keluarga kita, taruhlah contoh alumni MTSN 2 Kota Semarang membuat yayasan. Contoh aja, di antara programnya adalah membuat masjid. Bisa jadi. Jadi coba nanti kita review lagi kemungkinan itu karena keberadaan alumni juga sebenarnya sangat representatif dalam hal pengembangan sekolah atau madrasah. Bila itu nanti apalagi kita support bersama-sama. Sekarang modelnya digital, selama tidak negeri kan bisa nanti itu TikTok atau apa, tanah di TikTok gambar terus akan didirikan masjid, share. Bila itu yang melakukan bukan kita atau yang manajemen madrasah, tidak masalah. Apalagi itu sudah ada yayasan resmi misalnya yang di bawah kendali alumni MTSN 2 Kota Semarang, mungkin akan lebih terang. Tentang kedepannya
mungkin kedepannya kemudian dari alumni dan dihibahkan ke madrasah itu kan urusan besok kan. Yang penting wis jadi mau dikembangkan lagi ke sana mengembangkan usaha, mengembangkan apa kewenangan alumni. Nah, memang dari kemarin memang setiap saya ketemu alumni yang sudah rodo bermapan, ya, kita provokasi terus. Ayo undang digeraki alumni kegiatan ini. Bisa jadi itu menjadi salah satu media program yang bisa ini coba nanti plus minusnya kita review kembali dalam kerangka melakukan semacam langkah-langkah percepatan kearasan. Jadi kami ucapkan terima kasih Pak Dus atas ide-idenya yang sangat luar biasa. Nah, tentang nanti setelah nanti kita review bareng-bareng plus minusnya, mungkin dilihat dari sisi dimensi hukum dan lain-lain, kira-kira nanti gimana, kita akan coba untuk melakukan review. Kemudian terkait sama nanti yang tadi saya sampaikan ke Pak Karno, hari ini Pak Insya Allah diserahkan uang 100 juta, mohon diterima, itu nanti yang menyerahkan dari komite bukan dari kepala madrasah. Jadi karena itu adalah uang komite, yang tanda tangan menyerahkan adalah dari ketua komite ke Pak Karno. Nanti ada saksi-saksi dari salah satu atau salah tiga dari PTK Madrasah. Nah, itu nanti dengan seperti itu adalah bagian komitmen kami untuk tentang nanti langkah-langkah selanjutnya, termasuk tadi kemungkinan gagasan yayasan dan lain-lain akan kita padukan, kemudian nanti bisa menjadi kesepakatan bersama. Bisa jadi nanti yang itu mungkin bisa dipola kembali. Tentang nanti teks redaksinya monggo nanti disepakati, sudah dibuat oleh Bendara, oleh Mbak Ima, dan tadi Pak Sueri sudah mengawal. Nanti Pak komite yang tanda tangan kemudian disaksikan. Kami sifatnya mengetahui, mengamini saja. Kemudian nanti di sisi hukum dan lain-lain itu adalah komite sama yang menjual, jadi kepala madrasah tidak, karena tidak uang dari negara. Kira-kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tidak langsung bisa action menjadi pedagang, tetapi ditanamkan jiwa entrepreneurnya di tingkat SMP atau MTS, tentunya dikolaborasikan, dikoneksikan, dikaitkan dengan era digitalisasi, yaitu lewat online. Sekarang anak-anak lebih pinter loh, saya Pak tak ajari carane gawe toko online. Dia bilang gitu sama saya, yang tetangga saya, anak lulusan SMA, wis penghasilannya sudah sekitar per bulan 30 juta dengan online, dia di rumah saja, dia nggak mau kuliah karena eranya sekarang sudah seperti itu. Jadi nanti ke depannya insya Allah apa yang menjadi bakat-bakat anak-anak tertentu tadi kita kembangkan. Ada pelajaran namanya kewirausahaan. Kami obsesinya kewirausahaan, jangan mempelajari teori, jangan berbicara apakah kewirausahaan itu tidak langsung, tapi bicaranya anak itu punya semangat supaya aku sesuk jadi yang punya bakat bisnis, yang punya bakat manajerial ya kita kembangkan, yang punya bakat fashion show ya kita kembangkan. Rencana ke sana sehingga nanti pembelajaran itu menyenangkan. Ning kono lho kelas enak kowe. Yono koyo mengembangkan bakat ini ya diajari kok ini gitu kan. Ya nanti semuanya pada tertarik. Ini baru tataran konsep wacana. Mudah-mudahan nanti ketika nanti kok ini memungkinkan diimplementasikan di pembelajaran, insya Allah akan kita implementasikan sebagai nuansa mewarnai kegiatan pembelajaran, tidaknya menyalurkan bakat-bakat anak-anak itu minimal tertanamnya jiwa entrepreneurnya tadi. Kira-kira tambahan saya begitu. Motor nuwun sih ingat kan. Tidak, sebabnya kan ya salah satu hal yang kami kepinginkan sama anak-anak sekarang kan bisnis lebih indah jadi daripada ya itu pemerintahan atau ke pekerjaan dan sebagainya.
dengan jalan mungkin salah satu dengan agama. Saya biasanya ngomong agama. Jadi kalau memang mau terjun dalam bisnis, mulai dari sekarang. Satu, saya tanamkan 3 hal yang setiap sama anak-anak baik yang bertemu dengan saya, bang SMP, SMA dan sebagainya. Ayo nang, satu, walaupun itu tidak sesuai dengan apa tentang, mulai sekarang agama kamu tularkan, agama kamu kerjakan. Mungkin dengan syarat satu, jangan lepaskan agama yang ke Al-Quran setiap hari. Sodakoh walaupun itu sedikit, ayo hajar sekarang. Sanggup pun ada. Minim dengan temanmu sendiri. Yang kedua, dan kalau bisa jangan lepas dengan orang tua hormati. Jangan sampai berani. Insya Allah kamu akan berhasil. Itu yang sering yang saya sering ngomongkan sama mereka yang alumni dan adik di kelas yang mau kadang sama kita mau seperti itu. Lah, jatahmu nanti kalau memang enak dagang. Jadi pegawai atau jadi pekerja. Itu ya kita. Dan mudah-mudahan kalau yang di sini kalau memang Bapak Afan bilang begitu, saya bersyukur. Jadi ide yang lama saya omongkan sudah terungkap sudah. Karena cicil saya karena dagang gitu. Kita aja. Makasih Pak. Terima kasih. Oke. Saya dulu lulus SMA itu tahun 74 ya. Sebelum saya SMA itu aku orang kuliah Gus. Aku bukan mobil blok kalau bapakku mendagang. Jadi itu rasa kuliah berikan mobil blok. Maksudnya mobil blok itu untuk mengangkut Sayuran. enggak makanan snack itu Kering. makanan Kering. makanan kering itu Oh iya iya. kan di kota kecamatan itu di kabupaten Brebes Pak. Iya. Terus dengan mobil box itu dengan bawa itu apa dagangan itu diisi semua pokok-pokok ini sekarang survival nih kamu sawah umur macam orang tuanya tahun 74 kan belum ada online. Kalau sekarang ada toko online jadi ya sudah nggak ada belajar kan ada belum Pak ya. Terima kasih mungkin bahasa kalau saya menambah dari Pak tadi bahasa saya kan di SMK 7 itu dana saya itu pernah memanggil bebek Mas Budi yang sudah viral di mana-mana. Pernah dengar ya bebek Mas Budi itu sudah se-Jawa Tengah. Saya ke Kudus, ke Bogor, ke mana? di situ. Iya, itu kan ternyata alumni SMK 7 itu juga sudah dipanggil di podcast di SMK 7. Mana saya cerita ya kemarin aku lihat alumni SMK 7 siapa? Mas Budi siapa itu? Itu offsetnya luar biasa kan? Mas Budi itu Iya, Mas Budi Begoring itu yang punya ikonnya itu. Lah, saya terinspirasi dari Pak Dianto bilang, seumpamanya nanti saya memanggil Pak Dianto menjadi inspirasi kan gitu. Di madrasah juga bisa seperti itu. Karena memang khususnya kelas 9 itu ada namanya jual beli Pak. Maka jual beli juga bisa kasih supaya anak berhidupnya semangatnya untuk jadi pedagang, menjadi pengusaha, menjadi orang kaya dan memang sukseskan ada negara lewatnya bisa. Gitu saya menyambungnya. Oke, terima kasih. Mungkin Pak Torang menambah yang terakhir statementnya. Pak Torang menambah yang terakhir. Ya cukup. Ampun cekap Pak Zuhari. Kan cukup. Pak Rusdi, Pak Fauzin, KW, sorry. Ampun. Kalau begitu acara yang terakhir mungkin bahasanya untuk tali silaturahmi tanda jadi tanah mungkin sakit diserahkan kepada Pak Ketua Komite kepada Bapak Karno lagi Pak. Mbak. Saya Pak Karno ini karena ngelumpuk Ori. Pak Ansori kok biro. Tapi dengan ini komite ini dengan komite Dengan kira-kira ada apa yang aja Pak? ada jenengan. Ini
Saksinya Pak Juwari Pak waktu itu. saksi tanda tangan. Kita usahakan waktu itu saksi lagi. Ya Pak, akurat foto sekarang, video diedit. Balik Pak Ansor Pak. Oh ya. Paspor itu mana? Anak lagi nyusul. Apa? Sambut. Anu diserahkan Simbolis.